Pasanglah telingamu untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendekkanlah telingamu pada ucapan mulutku. Pasanglah telingamu untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendekkanlah telingamu pada ucapan mulutku. Pasanglah telingamu untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendekkanlah telingamu pada ucapan mulutku. Buku Eka Dharma Putra yang berjudul Dengarlah yang Dikatakan Roh adalah sebuah autokritik bagi hidup bergereja melalui 7 surat kepada jemaat dalam kitab Wahyu. Buku ini diterbitkan tahun 2002 oleh penerbit Gloria, Yogyakarta. Buku yang lahir dari perenungan dan sekaligus ulasan dari 7 surat yang ditujukan kepada 7 jemaat yang terdapat dalam kitab Wahyu, Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 22, sebuah penggalian akan kebenaran firman yang diyakini tidak berubah. Esensi persoalan yang dihadapi umat manusia pada umumnya dan gereja pada khususnya yang juga tidak berubah. Maka dari itu, setiap surat diakhiri dengan kalimat, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Kerinduan seorang Eka Dharma Putra dalam pergumulan panjang bahwa ia rindu sebelum Tuhan menyatakan tugasnya selesai di bumi ini. Betapa rindu hatinya menyaksikan kita menjadi orang-orang Kristiani yang mendengarkan. Mari kita ikhtiarkan 9 hari penantian akan janji Tuhan sebagai kesediaan dan kesetiaan mendengarkan yang dikatakan Roh. Tuhan menyempurnakan niat kita ini dan Tuhan memberkati kita. Hari ini kita akan belajar dari surat kepada jemaat Efesus. Judul ini diberikan untuk Efesus ketika ortodoksi terlalu mahal. Mari kita menyimaknya. Selamat bertemu umat GKI Kaki yang terkasih dalam seri Sabda dan Doa 2020. Seperti biasa, setiap setelah kedatangan Tuhan, kita mengadakan seri Sabda dan Doa. Kali ini kita akan membahas mengenai surat yang ditulis oleh Yohanes kepada 7 jemaat di Asia, yaitu kepada jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Kita akan membahas mengenai Efesus. Efesus adalah kota terbesar kedua setelah Roma pada masa Perjanjian Baru. Dia punya julukan Lumen Asia atau cahaya Asia. Posisinya pada zaman ini terletak dekat kota Selçuk, provinsi Izmir, Turki. Pada zamannya, Efesus adalah kota yang sangat berkembang karena terletak di pertemuan 3 jalur perdagangan utama dan menjadi kota pelabuhan terbesar dan sangat modern karena pelabuhan tersebut dibuat dengan mengeruk sungai sehingga kapal-kapal bisa merapat. Bahkan semua pejabat baru Roma yang dilantik, baru menjabat,
Sebelum pergi ke Pergamus, ke ibu kota sebetulnya, selalu pergi dulu di Efesus. Di kota ini kita bisa menjumpai kuil Dewi Artemis. Artemis adalah anak dewa Zeus. Julukannya Dewi Penuh Pemburu. Inilah dewi yang dipuja di Efesus. Dikenal juga dengan nama Diana. Kita tahu dengan Diana itu inspirasinya Wonder Woman, Marvel ya. Di kuil ini ratusan wanita menjadi imam, tetapi sekaligus menjadi pelacur. Karena para pengunjung yang datang boleh berhubungan dengan wanita-wanita ini. Dipercaya, siapa yang berhubungan dengan wanita ini malah punya berkat yang luar biasa. Begitu bobroknya moral di kota ini. Tetapi juga sangat berkembang. Efesus adalah bagian dari perjalanan misi Paulus yang ketiga atau terakhir. Dan disebutkan bahwa pekabaran Injil di Efesus ini merupakan puncaknya pekabaran Injil daripada Paulus. Paulus tinggal di Efesus selama 3 tahun. 2 tahun dia mengajar di tempat yang namanya Tiranus. Selama di Efesus, Paulus diberkati begitu besar. Dia dapat mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dia bisa menumpangkan tangan di atas 12 orang, dan orang-orang ini dipenuhi dengan Roh Kudus, bisa berkata-kata bahasa roh. Bahkan dipercaya, sapu tangan atau kain yang dipegang oleh Paulus, jika disentuhkan kepada yang sakit, orang itu sembuh. Luar biasa bukan? Yohanes memuji jemaat Efesus. Dikatakan bahwa jemaat ini sangat aktif, giat, bekerja keras, sangat lively. Yang kedua, jemaat ini serius dengan iman, sangat committed, penuh dengan kemuliaan ajaran. Yang ketiga, jemaat ini sangat waspada terhadap pengajar-pengajar sesat dan nabi-nabi palsu. Ujian yang keempat, jemaat ini dipuji dengan ulet, tabah, dan rela jemaatnya untuk menderita dan berkorban demi Kristus. Dikatakan, engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal Allah. Yang kelima, jemaat ini tidak terpengaruh oleh kehidupan masyarakat Efesus yang jauh dari moralitas. Luar biasa ya? Sungguh suatu gambaran jemaat yang sangat ideal. Tetapi ternyata Yohanes juga mengecam dengan keras jemaat ini. Apa kecamannya? Yang pertama, kebablasan dalam melaksanakan segala ajaran, menjadi sangat fanatik, memegang kebenaran ajaran sangat ortodoks, maka disebut ortodoks yang kebablasan. Kecaman ini disebutkan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jemaat Efesus dikecam sombong rohani, merasa benar sendiri, sangat eksklusif, dan menutup diri. Saling menuding, saling menjadi intel terhadap yang lain. Mengorbankan kasih demi kebenaran sendiri. Dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Tuhan memberikan peringatan keras kepada jemaat Efesus. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Tetapi janjinya kepada jemaat Efesus, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Demikian seri yang pertama. Sampai bertemu di seri yang kedua. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tolong kami untuk terus menghidupi kasih-Mu dalam hidup persekutuan kami. Biarlah semua semangat kami berkarya dan melayani-Mu melalui orang-orang di sekitar kami dinyatakan dalam ketulusan. Kami rindu kasih-Mu tetap hidup dalam persekutuan gereja-Mu di GKI Pasir Kaliki ini. Kami bersyukur di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersama mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kelemahan fisik. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami di dalam tangan-Mu. Secara khusus kami bersama mau berdoa untuk Ibu Marta di tengah pemulihan yang masih harus dilakukan. Kami mohon, kuatkan Ibu Marta menjalani proses pemulihan dalam kebaikan Tuhan. Kuatkan keluarga yang mendampingi. Begitupun juga kami bersama berdoa untuk Ibu Elizabeth. Ketika dia boleh didampingi oleh rumah sakit maupun keluarga dalam proses pemulihannya, kami mau menyerahkannya dalam tangan kasih Tuhan. Kami bersama juga mau berdoa bagi Ibu Juliani. Ketika saat ini dia masih harus memulihkan keadaan fisiknya. Kuatkan keluarga yang mendampingi, supaya proses pemulihan ini dijalani dalam kekuatan Tuhan. Kami pun bersama mau berdoa untuk Pak Beng setelah proses operasi yang dijalani. Kami percaya tangan kasih Tuhan yang selama ini tengah mendampingi bukan hanya Pak Beng tapi juga keluarganya. Karena itu Tuhan menyempurnakan semua pemulihan supaya pemulihan ini mendatangkan kebaikan yang daripada Engkau. Inilah permohonan kami untuk setiap orang-orang yang tengah bergumul dalam kelemahan fisik, entah itu karena lanjut usia ataupun sakit penyakit. Kami mohon, dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara yang tengah berjuang dalam kehidupan rumah tangganya. Di tengah-tengah bayang-bayang keretakan dan keterpisahan. Begitupun juga tantangan berelasi dalam berkeluarga. Suami istri, orang tua dengan anak maupun juga menantu mertua. Kami mau menyerahkan juga mendidik dan membesarkan anak-anak dalam hikmat Tuhan. Karena itu, kehidupan rumah tangga lepas rumah tangga mau kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon, dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan. Kami pun bersama mau berdoa bagi saudara-saudara kami dalam usaha dan pekerjaan, dalam pendidikan dan karir yang ditata, dalam harap dan damba akan masa depan yang baik bersama Engkau. Karena itu, sempurnakan setiap ikhtiar kami dalam usaha, pekerjaan, pendidikan, dan karir kami. Karena kami mau menyerahkannya hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon, dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Dan akhirnya, kami bersama mau hening sejenak untuk menaikkan setiap permohonan-permohonan dan syukur kami, pribadi lepas pribadi.
Inilah ya Tuhan, seru doa kami. Kami percaya Engkau berkenan menjawabnya seturut dengan rencanamu. Karena itu berikan kami hikmat untuk mengerti jawaban doa yang Engkau nyatakan. Karena kami berdoa dan memohonnya hanya dalam belas kasihan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang janjinya terus mau kami pegang. Amin.